Secara umum kalau cium tangan itu boleh. Oh boleh secara umum. Oke. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Di antara hujahnya adalah perbuatan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW untuk cium tangan kepada mereka cium tangan kepada Rasulullah SAW. Oh ada ya? Ada. Oh, oke. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Imam Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang bab ini, cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama. Namun ya yang harus dijadikan catatan tentunya adalah apakah hal itu sesuatu yang dibiasakan oleh para sahabat? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba perhatikan. Setiap kali kita bertemu dengan orang tua, guru, atau ustadz, spontan tangan kita terulur untuk mencium tangannya. Kita anggap itu tanda hormat, bentuk adab, bahkan rasa cinta kepada orang yang kita muliakan. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah Rasulullah SAW dan para sahabat juga melakukan hal yang sama? Apakah mencium tangan, atau bahkan membungkuk di hadapan guru, benar-benar bagian dari adab Islami? Atau justru termasuk perkara yang dilarang dalam agama? Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, Ana mau nanya boleh Ustaz ya? Ada ya ini praktek sehari-hari sih Ustaz, cuman kadang-kadang karena takutnya Ana nggak tahu hukumnya, main lakukan begitu aja, menganggap enteng, ternyata secara syariat tuh nggak begitu gitu. Jadi simpel sih Ustaz, tentang mencium tangan gitu. Ya kadang-kadang suami nyodorin tangannya untuk dicium sama istrinya atau ke anaknya, atau datang ke saudara anaknya, salim. Nah, itu Jadi kultur ya kayaknya iya, budaya kan, kita ya. buat kita kan hari-hari biasa gitu, tapi Atau biasanya disebutnya kalau orang Sunda tuh anun. ya, iya makanya. Nah secara syariat itu sebenarnya gimana Ustaz kalau cium tangan itu ya, secara umum dulu Ustaz? Secara umum kalau cium tangan itu boleh. Oh boleh secara umum. Oke. Disebutkan oleh para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya. Di antara hujahnya adalah perbuatan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW untuk cium tangan kepada mereka cium tangan kepada Rasulullah SAW. Oh ada ya? Ada. Oh, oke. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan Imam Nawawi juga dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan tentang bab ini, cium tangan kepada orang tua, demikian pula para ulama. Namun ya yang harus dijadikan catatan tentunya adalah apakah hal itu sesuatu yang dibiasakan oleh para sahabat? Ya jawabnya tidak. Artinya para sahabat tidak membiasakan cium tangan kepada Rasulullah SAW. Itu hanya sesekali kejadiannya. Ya. Makanya yang kepada seorang ulama misalnya sebaiknya tidak dirutinkan, tidak dijadikan sebuah kebiasaan. Adapun kepada orang tua, maka bila memang di sebuah uruf suatu masyarakat bahwa kalau kita nggak mencium tangan orang tua dianggap kurang ajar gitu kan, tidak berbakti, maka yang seperti ini boleh-boleh saja, karena ada sebuah kaidah usul fikih mengatakan al-adatu muhakkamah. Adat istiadat itu boleh jadikan hukum selama itu tidak bertabrakan dengan syariat. Nah demikian. Itu kan tadi mengenai syariat, kita cium tangan kepada orang tua atau suami dan istri, Ustaz. Nah ini kalau misalnya bagaimana kita cium tangan kepada seorang guru atau ulama atau seorang ustaz, Ustaz? Kan kebanyakan kita untuk mencintai seorang ulama atau menghargai, menghormati seorang ulama, kita kan cium tangan. Bahkan ada yang pernah saya dengar juga Ustaz, itu kita mencium kepalanya. Nah itu bagaimana menurut pandangan syariat Islam? Iya. Sudah saya sebutkan tadi hadisnya bahwa sebagian sahabat ada yang mencium tangan Rasulullah SAW. Dan para ulama menyebutkan bahwa tidak apa-apa hukumnya cium tangan kepada ulama. Demikian pula dibolehkan mencium
kepalanya, Hmm. demikian pula mencium kakinya. Mencium Oh, kaki, cium kaki ya. Ustaz. Tentang mencium Oh. kaki ada beberapa hadis. Hadis diantaranya tentang orang Yahudi yang berkata kalau kita bertemu Muhammad kita akan cium tangan dan kakinya. Ya. Dan mereka pun kemudian mencium tangan Rasulullah dan kakinya, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Demikian pula beberapa riwayat dari sebagian sahabat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Namun ini pun dengan catatan, ya, seperti yang dikatakan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak boleh dilakukan kepada orang yang ingin dilakukan seperti itu kepada dirinya. Artinya, ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau itu Syarah Riyadhus Shalihin, sebagian orang yang disebut dianggap ulama lah gitu ya, ketika kita bertemu dengan dia, kita mengucapkan salam, dia langsung mengeluarkan tangannya, seakan-akan dia berkata cium tanganku. Kata Syekh Utsaimin, fahadha alladhi yustankar, maka ini yang diingkari. Tidak boleh. Demikian pula dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah bahwa ya, adapun memulainya ingin dicium kita, maka yang seperti ini tidak boleh. Ini perkara yang yunhaan dilarang tanpa khilaf para ulama. Ya. Adapun kita melakukan itu kepada seorang alim sesekali gitu, seperti yang dilakukan sebagian sahabat kepada Rasulullah SAW, juga demikian pula sebagian salaf melakukannya. Pernah Imam Muslim berkata kepada Imam Bukhari, da'ni uqabbil rajlaik ya ustadz al-ustadzin, ya, biarkan aku mencium dua kakimu wahai ustadznya para ustadz. Ya, Imam Muslim berkata begitu kepada Imam Bukhari. Kata para ulama bahwa ini untuk orang yang tidak haris, tidak semangat pengen dihormati, pengen seperti itu kan. Adapun kalau kita tahu memang orangnya senang digituin, maunya digituin, jangan, tidak boleh. Ini kembali lagi kepada niatnya orang tersebut ya Ustaz ya. Nah ini Ustaz ya, pertanyaan Ana adalah bagaimana, memang ini suatu tradisi yang mungkin kalau Ana lihat ini cuma ada di negeri kita kali ya Ustaz ya, Allahu alam di luar. Jadi ada beberapa orang atau santri kepada kiainya atau kepada ustadznya, pada gurunya, sampai kalau menurut Anas ini mungkin seperti gulu kali ya Ustaz ya. Jadi menurut syariat bagaimana Ustaz nih, ketika seorang murid itu dia salam dengan dia dari jauh tuh dengan dengkulnya dia jalan atau terperosok atau dengan mengeset-ngeset terus segala macam. Ngeset ya. Ngeset-ngeset gitu Ustaz. Iya. Apakah ini dibenarkan menurut syariat Islam atau Jadi dari jauh dia dari jauh, Ustaz? udah begini dulu, Dan nunduk dulu. ini beberapa tradisi di negeri kita ini Benar, tapi nggak benar. semua sih. Ini Bagaimana jelas Ustaz pandangan Ustaz? sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat kepada Rasulullah. Tidak pernah ada sepotong riwayat para sahabat sampai demikian kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau manusia yang paling berhak untuk digitukan. Siapa yang lebih mulia dari Rasulullah SAW? Siapa ulama atau kiai yang lebih mulia dari Rasulullah SAW? Tidak ada. Kalau Rasulullah manusia yang paling mulia saja, tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu kepada Rasulullah SAW. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza laqiya ahaduna akhahu aw sadiqahu ayanhanilah, apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau temannya, bolehkah ia membungkukkan badannya kepada dia? Kata Rasulullah, la. Imam An-Nawawi mengatakan bahwa al-inhina, yaitu membungkukkan badan, itu tidak boleh kepada siapapun dan dalam keadaan apapun. Jelas tuh Ustaz Itu ya. dalam kitab Syarhul Muhadzab. Dia mengatakan yukrahu, ya, yaitu al-inhina fi kulli ila kulli ahad. Makruh hukumnya untuk membungkukkan badan kita kepada siapapun dia. Ya, bahkan Ibnu Allan dalam kitab Dalilul Falihin
mengatakan minal bid'ahil muharramah, itu termasuk bid'ah yang haram. Itu yang Iya. haram. Karena kenapa? Karena ruku inhina membukukan badan seperti ruku itu hanya untuk Allah. Iya kan. Demikian pula apalagi sujud. Makanya hal seperti ini justru dilarang oleh syariat Islam. Ya. Kalau misalnya sampai dia membungkukan seperti ruku seperti itu. Nah itu, adapun kalau misalnya dia berdiri di atas lututnya saja, sebatas berdiri di atas lutut. Kayak sungkem gitu ya Ustaz ya. Apa? Kayak sungkem gitu. Berdiri itu di kan atas di lutut lutut juga saja, ya sebatas berdiri di atas lutut. Pernah ya terjadi waktu itu, ya Rasulullah SAW sabda, saluni, silakan bertanya kepadaku. Lalu ada yang bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahku? Kata Rasulullah, ayahmu di neraka. Ada lagi bertanya lagi, siapa ayahku? Ayahmu fulan bin fulan. Terlihat Rasulullah seperti marah karena pertanyaan-pertanyaan para sahabat ternyata pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Melihat itu Umar langsung jasa ala rukbataihi, beliau berdiri di atas lututnya dan berkata, radina billahi rabba alil islami dina wa Muhammadin SAW dia. Sampai akhirnya Rasul pun kemarahannya reda. Makanya yang seperti ini ya boleh. Berdiri di atas lutut, hafalan contohnya gimana Ustaz? Ya, Gini ya? ya. Oh, ini boleh gini kayak gini. Seperti itu nggak masalah. Oh gitu. Ya. Taib. Jadi seperti itu. Jadi memang memuliakan ulama itu agama yang wajib kita yakini. Ya. Menghormati dan memuliakan ulama itu semua ulama sepakat ijma' wajib menghormati dan memuliakan para ulama. Tapi tidak boleh gulu. Nggak boleh berlebihan, nggak boleh. Berlebihan ya Ustaz ya. Ya. Kalau Rasulullah SAW saja, kata Anas bin Malik, para sahabat yang paling dicintai oleh para sahabat adalah Rasulullah SAW, tapi ketika Rasulullah datang, tidak ada seorang pun dari kami yang berani berdiri untuk menghormati Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka tahu Rasulullah tidak suka itu. Artinya Rasulullah nggak suka untuk disambut dengan cara berdiri. Ya. Orang-orang berdiri menghormatinya. Bahkan Rasulullah SAW sabda, man sarrahu an yatamathal lahun nas qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang merasa suka orang-orang berdiri menghormati dirinya, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya dalam api neraka. Oh lihat jubilah. Iya. Ternyata ada ancamannya ya. Jangan sampai kita merasa suka, ya, sampai orang-orang berdiri menghormati diri kita. Ya, kenyataan yang ada sekarang terkadang kiainya yang malah menyuruh. Bahkan yang nggak mau berdiri dianggap adab, kurang ajar, dan yang lain. Jadi dia khawatirkan ini bisa masuk dalam ancaman seperti ini. Rasul aja nggak suka. Ya untuk orang-orang para sahabat berdiri untuk menghormati Rasul SAW nggak suka. Tapi kadang-kadang sembasalan juga ya Ustaz ya. Pernah nggak antum di satu acara gitu, hadirin dimohon berdiri karena bapak ini datang gitu. Oh ya. Ada nggak? Kayak gitu gimana ya? Itu sebetulnya tidak baik. Iya. Tapi Kecuali kata para ulama, kita berdiri menghormati tamu yang datang. ya. Seperti ada orang tamu datang ke rumah kita dari jauh, kemudian kita Atau langsung kenegaraan kali ya Ustaz ya. menyambutnya ahlan gitu, nggak masalah seperti itu. Tapi yang dimaksud di sini ya sengaja si ustadz tersebut menyuruh murid-muridnya supaya berdiri agar menghormati dirinya, akan mengingkari muridnya yang tidak mau berdiri. Ini tidak dibenarkan. Ya. Lalu ahsannya gimana Ustaz? Kita untuk memuliakan seorang guru kita itu kepada atau Ya, seorang tentunya ulama. memuliakan guru itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Taib. Ketika kita bertemu dengan guru, ya kita
berjabat tangan seperti biasa. Oke. Kalau sekali-kali mau cium tangan ya silakan saja. Ya, tapi jangan sampai Dikhususkan ya, tidak dengan Iya. membungkukkan. Karena membungkuk itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau kita mau cium jidatnya juga silakan. Karena itu juga para ulama menyatakan diperbolehkan. Tapi itu pun juga tidak dirutinkan oleh para sahabat. Tidak Iya. dirutinkan. Berapa banyak kejadian Rasulullah bertemu dengan sahabat di jalan. Tidak ada di situ sahabat langsung sungkem misalnya atau merunduk dan yang lainnya, enggak. Seperti Abu Hurairah berkata, aku pernah bertemu dengan Rasulullah di sebuah jalan Madinah. Lalu kemudian Rasulullah memegang tanganku dan berjalan denganku. Lalu kemudian kata Abu Hurairah, aku pergi diam-diam. Lalu Abu Hurairah mandi di rumahnya, kemudian balik lagi ke Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, kamu tadi kemana Abu Hurairah? Tadi aku junub ya Rasulullah, belum mandi. Kata Rasulullah, subhanallah ilal muslim la yanjus. Sesungguhnya muslim itu tidak najis. Iya. Jadi sekali lagi bukan kebiasaan para sahabat mereka cium tangan ke Rasulullah. Boleh sekali-kali saja. Ya, demikian Allah a'lam. Wah, banyak pelajaran nih. Padahal simpel tapi nih. Contoh pertama yang Anda tangkap nih Ustaz ya. Jadi kebiasaan cium tangan ini boleh, tapi tidak dirutinkan ya Ustaz ya. Jadi bukan jadi kebiasaan setiap ketemu cium tangan. Dan juga tidak wajib hukumnya. Tidak boleh kita menyodorkan gitu ya. Cium kepala boleh ya. Oh, Insya Allah. Terus apa lagi tadi itu? Tapi juga pentingnya seorang guru hendaknya memperlihatkan ketawaduan. Jangan sampai dia merasa suka untuk seperti itu kan. Nah, Itu ini catatan yang harus diperhatikan. Nah, ini masalah ketawaduan ini. Ada seorang ulama Betul. Mesir, saya lupa namanya. Ketika muridnya mau cium tangan, beliau menolak. Ketika muridnya mau cium kakinya, kata beliau apa? Tangan saja saya nggak mau pakai kaki, kata. Terus kata muridnya, bukankah seperti ini kami diperintahkan menghormati ulama? Aku bukan ulama. Guruku aja Syekh Al-Badi. Beliau berkata, saya cuma penuntut ilmu. Subhanallah. Siapa aku? Begitu harusnya seorang guru mengajarkan muridnya untuk tawadu. Bukan kemudian malah seakan-akan si guru merasa senang muridnya itu seperti itu kepada dia. Ya. Ini tentu tidak baik. Ya. Kita penting sekali mengajarkan kepada murid tata krama betul, adab kesopanan betul. Tapi juga yang terpenting juga kita harus ajarkan bagaimana sesuai dengan tuntunan Rasul. Jangan sampai bunuh kepada guru, jangan sampai berlebihan. Contohkan bagaimana kita tawadu kepada mereka. Itu dia. Seperti itu. Allahu a'lam. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Yahya Badrussalam menjelaskan, mencium tangan secara umum hukumnya boleh. Para ulama seperti Imam Nawawi dan Imam Al-Albani menegaskan, sebagian sahabat memang pernah mencium tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diingat, para sahabat tidak menjadikannya kebiasaan. Itu hanya dilakukan sesekali, bukan rutinitas setiap kali bertemu. Kalau mencium tangan orang tua, boleh. Apalagi jika adat menganggap tidak melakukannya itu kurang ajar. Karena ada kaidah fikih yang berbunyi, al-adah muhakamah. Adat bisa menjadi dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi, mencium tangan guru atau ustadz hanya boleh bila dilakukan karena cinta dan penghormatan, bukan karena yang bersangkutan ingin dihormati. Jika seseorang justru sengaja menyodorkan tangannya agar dicium, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Utsaimin, itu tercela dan tidak dibenarkan. Lebih jauh, membungkuk atau menunduk di hadapan seseorang untuk menghormatinya tidak boleh sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang membungkuk di hadapan orang lain, tidak boleh. Hadis riwayat Tirmidzi. Para ulama menjelaskan, membungkuk itu bentuk penghormatan yang hanya pantas ditujukan kepada Allah, karena mirip ruku. Adapun berdiri menyambut tamu atau guru yang datang, boleh saja selama bukan karena pengagungan berlebihan. Dan seorang guru seharusnya menunjukkan ketawaduan, bukan malah senang dihormati secara berlebihan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jadi hormat itu penting, tapi jangan berlebihan. Cinta kepada guru dan orang tua itu mulia, tapi jangan sampai meniru cara yang tidak diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hormati dengan adab, muliakan dengan doa, dan tunjukkan cinta dengan mengikuti sunnah. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.